menikmati akhir pekan. Akhir pekan ini mau kemana nih teman-teman? Nah, buat kamu yang mungkin berada lagi di Kediri aja, kan udah terbiasa dengan wisata yang udah booming sekali ya, seperti Gunung Kelut, Simpang Lima Gumul, Ubalan. Nah tentunya kalau kamu pengen berwisata dan menikmati kesejukan wisata alam, kemudian juga merasakan santai-santai bareng keluarga, ada salah satu destinasi wisata yang tergolong masih baru di Kabupaten Kediri. Kira-kira apa ya? Ya, tempatnya di belakang Evi bernama Alaska. Alaska seperti apa? Evi juga baru pertama kali ke sana. Nanti kita bakal nge-review juga. Kemudian ini untuk lokasinya sekitar 15-20 km dari berpusat Monumen Simpang Lima Gumul menuju ke arah wisata Ubalan ya. Jadi ini berdekatan dengan wisata Ubalan. Namun agak lurus, nanti masih ada petunjuknya atau kamu bisa cari di Google Maps. Ada loh teman-teman. Oke, langsung aja, kita nggak usah nunggu lama, kita bakalan ke sana. Yuk, tapi sebelumnya kita harus beli tiket terlebih dahulu. Ada yang menarik dari wisata dari daerah Kabupaten Kediri itu kan tergolong terjangkau sekali. Ternyata di Alaska ini juga kita harus memasukkan sukarela. Jadi nggak ada tiket yang dibanderol dengan harga berapa. Tapi aku usahain buat teman-teman yang datang ke sini masukin ya meskipun sukarela, biar pengelola wisata yang di sini juga lebih berbenah lagi ya untuk mengelola dan juga untuk menjaga kebersihan. Oke, langsung aja kita lanjut ke sana. Memasuki area Alaska, udaranya disambut dengan sejuk dan juga airnya masih jernih. Ini kelihatan sekali masih ada ikan-ikan. Mungkin kedepannya ini akan dikasih benih-benih ikan ya, biar lebih meramaikan dari Alaska. Oke, dan juga kalau misalnya kita berada masuk, ini sudah banyak sekali pedagang yang berada di sini. Jadi teman-teman gak usah khawatir pengen kuliner apa ya. Di sini masih ada jajanan seperti pentol, es krim dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu, ini kan masih di depan, masih kelihatan tuh dari parkiran. Kira-kira di belakangnya ada apa lagi? Kita jalan lagi ke sana. Teman-teman, selain menikmati kesejukan, ternyata di sini juga banyak warung makan. Jadi gak usah khawatir soal perkara makanan yang ada di sini. Kita bisa melihat tuh banyak warung, 1, 2, 3, banyak sekali warung yang berjejer. Dan bisa dilihat dong kalau misalnya di area sini itu juga banyak sekali aneka varian kuliner. Mau es, mau makan, ataupun juga sekedar snack ringan ya teman-teman. Tapi selain ini juga nanti Evi juga bakalan mereview tentang wahana wisata yang ada di sini tuh apa sih sebenarnya selain rumah makan atau warung makan maksud Evi ya, apa kayak gitu. Dan juga di sini tuh biasanya ramenya di hari-hari weekend seperti Sabtu dan Minggu, karena memang cocok sekali buat jalan-jalan berwisata bareng keluarga, teman ataupun saudara yang menikmati waktu di akhir pekan gitu. Sebenarnya juga boleh loh teman-teman ya. Oke, dan sepertinya ini memang pohon-pohon yang ada di sini tuh sekitar udah beberapa puluh tahun gitu ya, karena memang rindang sekali. Tapi jangan khawatir, karena di sini juga dipastikan kebersihannya juga masih terjaga sekali. Jadi kamu, menurut Evi, rekomen banget kalau misalnya ke area wisata Ubalan, kamu bisa juga berkunjung di sini karena masih tergolong masih baru. Evi mau nyobain kuliner yang ada di sini, kira-kira kulinernya yang khas apa. Dan di sini itu yang paling membedain dengan tempat wisata yang lainnya itu kita bisa menikmati kuliner di tengah-tengah sungai. Seperti apa ya? Kita bisa terlebih dahulu. Ini sih Bu, beli sotonya 1 ya Bu ya. Nah, pedas ya Bu ya. Nanti diambil di sana ya Bu ya. Ini 1 mangkoknya berapa Bu? 6.000 ya. Sana ya Bu ya. Oke.
Ya, Evi sudah pesen soto, ternyata harganya cuma 6.000 aja, terjangkau dan mirip budget juga, tapi sudah berwisata. Oke, langsung aja Evi mau nyari tempat duduk terlebih dahulu buat kita kulineran di Alaska. Selain menikmati udara sejuk yang ada di sini, tadi Evi sudah pesen kuliner. Kita sambil menunggu, sambil mainan di sini juga bisa dilihat nih, banyak anak-anak kecil. Jadi cocok banget buat kamu berwisata keluarga, datang ke Alaska yang ada di sini. Kemudian Evi mau cari tempat duduk terlebih dahulu. Kira-kira di mana ya? Di sini mungkin ya. Kita akan menikmati santap kuliner sambil di tengah sungai. Rasanya seperti apa ya? Ini lewatnya di sana. Evi mau main sama adik-adik kecil yang ada di sini. Teman-teman, ayo dolan. Manfaat lain jika berwisata di hutan yaitu bisa mengajarkan bagaimana memperlakukan alam dengan semestinya. Hal ini akan lebih bermanfaat lagi. Jika kita memasuki kawasan hutan, maka pikiran kita akan lebih fresh sehingga kepenatan akan hilang sejenak dan jauh dari penyebab pemanasan global. Udara yang sejuk akan membuat badan kita terasa segar, sehingga inspirasi mudah muncul jika di tempat seperti ini. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, sotonya Evi udah datang. Soto kembil khas Alaska, wajib banget dicobain. Tinggal nunggu es degannya Evi ya. Tapi sebelumnya Evi mau nyobain ini terlebih dahulu. Enak banget teman-teman. Nah, soto ini umumnya memang harus dikasih sambal, cabai, sama kecap, sama yang tadi udah diperes sama jeruk nipis. Dan apalagi kalau kita ngerasain soto ini dengan sensasi kesejukan dan juga menikmati main-main sungai sama keluarga, cocok banget. Dengan nuansa seperti ini cocok banget menikmati soto sambil minum es degan. Rekomen banget kalau kamu ke Alaska harus nyobain ini teman-teman. Kemudian kalau misalnya kamu bawa keluarga atau bawa anak-anak bisa nih diajak main-main di sini. Di sini juga banyak sekali diselenggarakan event seperti tadi di belakang sana itu untuk anak-anak TK. Jadi kalau misalnya kamu punya kelompok belajar atau pengen belajar bersama di sini, belajar edukasi dan lain sebagainya, juga cocok loh. Di sini langsung aja kamu bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di sini. Pak Budi, sehari-hari aktivitasnya apa Pak? Saya aktivitas sebagai seorang lawyer atau pengacara. Kalau di Alaska ini atau di objek wisata ini, saya sebagai satu pendiri, dua pembina, dan sekaligus pengelola. Baik gitu ya. Kebetulan nih Pak ya, kan Alaska ini masih tergolong destinasi wisata baru di Kediri Pak ya. Evi pengen nanya-nanya, ini dulu itu awal mulanya berdirinya Alaska itu alasannya kenapa dikasih nama Alaska gitu. Terus inspirasi dibangun di sini itu kenapa gitu? Oke, jadi sekitar pada bulan Juli, Juli 2019 itu saya berlima. Saya kepala desa, terus sama Pak Babinsa, itu sama dua orang tokoh, sekitar pukul 1 siang. Ya. Saya sebetulnya nggak tahu dalamnya ini. Nah, saya dengan Pak Lurah main ke sini ternyata bagus. Terus saya selaku BPD di desa,
saya dengan Pak Kepala Desa berniat untuk membuka ini untuk objek wisata, terus dibersihkan, ya, menjaga kelestarian pohon-pohon. Kebanyakan di sini pohon karet, ya, namanya makanya kita namakan alas karet. Oke, Alas ketemu nih alas karet gitu ya. Alaska kalau diakomodir dengan alas karet itu kita ambil dari nama di luar negeri, di Amerika. Iya, kerasa gitu ya. Iya. Alaska biar go internasional gitu, tapi berada di Kediri, Pak. Iya. Nah, jadi kalau ini tuh lahannya itu berarti milik desa atau milik perorangan pribadi? Sampai detik ini belum ada. Jadi kemarin kita juga ngundang pihak perhutani juga belum mempunyai lahan, tapi ini kita bahwa ini asetnya adalah aset pemerintah desa karena ada sejarah di situ punden. Oh iya. Punden turun-temurun dan sudah bertahun-tahun di sini itu ada pengelolanya. Pengelola yang penunggu itu dapat bengkok atau garapan dari desa. Oke, berarti begitu. Jadi ini nanti bisa diharapkan kedepannya menjadi desa wisata ya, Pak ya. Memang kita di sini sebagai pengelola ini kita tonjolkan ke alamnya. Jadi wisata alam yang benar-benar bisa dinikmati masyarakat alamnya, bukan bentuk bangunan, bentuk itu kita tidak boleh. Oke, ini kan lebih banyak itu adalah wisata kuliner ya Pak ya, wisata keluarga. Kedepannya ini apakah akan dikembangkan lagi atau cuma seperti ini saja Pak? Luas dari objek wisata ini ke total keseluruhan ada hampir sekitar 5-4 hektar. Ya. Nah di sini kita buka yang poin dulu di sini. Kita akan kembangkan ke yang lain. Kita bersihkan aja karena di sini banyak pohon karet itu yang ratusan tahun seperti yang kayak begini itu kan ratusan tahun ya Mbak. Itu namanya karet buli. Nah terus ada wisata air ini aja yang kita manfaatkan. Dan ke depan akan kita kembangkan supaya peningkatan PAD desa, 2 mengurangi pengangguran di desa kami. Dan juga ada pedagang-pedagang yang ada di sini sekitar 25. Kalau hari-hari biasa gini, mohon maaf aja, pedagang di sini rata-rata dapat di angka 500-600 ke atas. Tapi kalau pada hari Sabtu Minggu itu di angka pasti lebih banyak lagi ya Pak ya. Yang minggu kemarin itu sampai ada yang dapat 3,5 juta. Benar itu Mbak. Ya termasuk yang kuliner soto kendil ini yang lebih menonjol. Iya, memang dari harus ada kuliner khasnya ya Pak ya, kalau untuk setiap wisata sendiri ya Pak ya. Oke, berarti ini memang diusung sebagai wisata keluarga dan dikedepankan kulinernya juga dan wisata alam ya Pak ya. Wisata alam, ya. Mbak Evi. Ada kendala nggak sih Pak waktu dulu itu membangun di sini ya untuk dijadikan destinasi wisata bareng Pak Kades itu? Kendala pasti banyak, jadi pro kontra. Dulu itu gimana Pak? Ngebersihin ini bareng-bareng warga atau jadi gimana? Begini, asal mulanya hanya 2 orang. Jadi 5 ini karena kadang kalau saya pulang sidang ya mampir ke sini bersih-bersih, terus juga Pak Kepala Desa. Tapi ada namanya Pak Kuat dan Pak Katiman. Ini Pak Katiman ini pensiunan kepala sekolah dan Pak Kuat ini juga tokoh. Ini yang setiap hari juga ke sini bersihkan. Itu akhirnya warga tahu, ikut beberapa, akhirnya banyak, akhirnya juga ada perangkat desa yang Baik. Kalau untuk pedagang-pedagang yang ada di sini ini sistemnya paguyuban atau memang siapa aja untuk masyarakat boleh berjualan di sini? Khusus memang tujuan awal kan kita menjaga kelestarian pohon-pohon sama memberdayakan masyarakat ya, mengurangi pengangguran itu khusus warga sini. Khusus warga Temporojo tidak boleh ada yang lain. Kalau ada yang lain pedagang di luar itu boleh. Gitu ya. Jadi memanfaatkan untuk masyarakat juga menjadi ekonomi kreatif yang ada di sini ya Pak ya. Jadi tenaga yang kami serap pedagang, terus ada tenaga-tenaga yang kita seperti yang bersihkan itu kita gaji, termasuk ada parkir juga itu kita bayar. Oke Pak, untuk tiket akomodasinya di sini itu kan sukarela. Itu kedepannya apakah nanti akan dikelola juga gitu Pak? Begini, kita memang dari awal sukarela, terus kedepannya saya juga mewakili pemerintah desa, kebetulan saya BBD akan membuatkan perdes ke depan, tapi itu nanti akan benar-benar kita pertimbangkan. Terus untuk tiket masuk, tiket parkir kendaraan itu dua-duanya sukarela. Itu kalau dikumpulkan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat itu rata-rata di angka 700 ke atas. 700 ke atas sampai dengan 1 juta lebih ya. Kalau hari Sabtu itu di angka 3,5 juta.
hari Minggu kemarin itu dapat sekitar 6.250.000. Baik, ya ini kedepannya bisa untuk menjadikan masyarakat yang ada di Temperujay khususnya untuk berkembang lagi baik dari segi ekonomi, pemerintahnya juga gitu ya Pak ya diharapkannya. Iya, Pak Budi selain sebagai seorang lawyer ya Pak juga aktif nih di lingkungan ini Pak. Apakah ada sesuatu tujuan tersendiri untuk kedepannya Pak Budi yang diharapkan ini? Jadi begini, saya memang sejak saya masih sekolah, saya itu seorang aktivis. Gitu. Aktivis yang juga saya SMA kelas 1 sampai kelas 3 itu biaya sendiri, sehingga saya termotivasi memang saya dari awal itu pengen supaya warga yang ada di sekitar ini bisa bermanfaat ilmu saya. Oh begitu. Sehingga ada objek wisata yang seperti ini memang kita buka. Walaupun di awal itu kendala-kendala banyak banget. Pasti ya Pak iya, ya. pro kontra, alhamdulillah kita sudah ngundang juga ke dinas kehutanan dan juga ke pemerintah kecamatan juga bisa seperti itu. Kita merangkul semua. Oke, baik. Tadi saya melihat di sini banyak sekali dilakukan event ya Pak ya, seperti anak TK. Itu di sini juga apakah ada biaya restribusi buat masuk gitu Pak? Saya semuanya, pokoknya pembiayaan di sini itu semua sukarela. Nggak ada kita seperti harus plafon sekian atau harus bayar sekian, nggak ada. Semuanya sukarela. Dan kita memang di sini sudah bisa kita manfaatkan untuk gaji, terus bangun MCK. Alhamdulillah listrik juga sudah masuk. Oke, baik. Jadi memang buat siapa saja yang pengen berkunjung di sini atau menyelenggarakan beberapa kegiatan sukarela ya, iya, ditekankan sukarela. lagi sukarela. Oke, baik. Dan ini tuh biasanya seringkali digunakan untuk kegiatan apa aja sih Pak? Yang banyak senam, terus outbound. Outbound dari anak TK. Karena senam kita listrik juga sudah masuk dalam waktu sekitar 2 bulan, tidak ada. Jadi cerita awal dari pada pertama kali itu tadi saya dengan Pak Wahyu bonceng. Terus saya juga lihat loh warga saya kok juga belum ada listrik. Ternyata Mbak yang dari jalan raya ke sini itu hanya 1 meteran dipakai beberapa orang. Akhirnya saya koordinasi dengan PL, alhamdulillah dibantu. Saya sendiri ke sana sekitar 13 tiang listrik masuk sampai ke Alaska ini. Jadi kalau ada kegiatan di sini listrik juga sudah masuk. Pedagang-pedagang yang ada ini juga listrik sudah bisa memanfaatkan listrik. Baik, oke, baik. Jadi buat diselenggarakan kegiatan yang ada di sini itu sudah ditunjang dengan fasilitas yang ada di sini ya, dan semuanya udah memadai gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada agenda kegiatan bisa berkunjung atau bisa membuat menyelenggarakannya di Alaska begitu. Oke Pak Budi, Afi juga masih pengen jalan-jalan ke sana lagi. Terima kasih banyak Pak ya, udah ditemuin. Dan oh ya Pak, ini untuk Instagramnya Alaska udah ada belum? Ada. Alaska aja. Jadi Alaska. Wisata Alaska dan wisata juga Alaska. di YouTube ya Alaska sudah muncul. Ya. Oke, teman-teman bisa follow di Instagramnya di bawah sini, dan juga nanti Evi juga bakalan mencantumkan alamat lengkap ya. Tapi kalau di Google Maps sudah ada ya Pak ya. Tadi Evi Google Maps loh Pak ke sini. Oh, iya. Sekarang teknologi udah semakin canggih Pak gitu. Oke, terima kasih banyak Pak. Rencananya Evi juga mau bertemu dengan Pak Kades nanti Pak. Oke. Kira-kira mungkin Pak Kades sudah mau sampai sini sih Pak. Oh, sudah kayaknya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih ya. Pak Kades kebetulan. Pak Sarah apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Mau ngobrol sebentar Pak? Ya, Duduk aja Pak di sebelah sini. Pak Sarah aktivitasnya sehari-hari masih di kantor desa ya Pak? Sudah berapa periode Pak? 3 periode. 3 periode ini ya, berarti tidak bisa menyalonkan lagi ya Pak ya. Waduh, masa pensiun ya Pak ya. Tapi sebelumnya sebelum menjadi Kades ini dulunya gimana Pak? Saya background dari Polri. Oh, dari Polri. Masuk ikut Pilkades tahun 90, terpilih terus sampai tahun 1990. ya. Sampai 2019. Wah, luar biasa sekali Pak. Berarti sudah tidak Masa jabatan pertama 8 tahun, kedua 6, ketiga 6. Ini sudah berjalan hampir 3 tahun. Oh, berjalan hampir 3 tahun. Setelah itu? Maret sudah 3 tahun. Oke, baik. Oke ya Pak, ini ngobrolin soal Alaska, ini kan tergolong destinasi baru di Tempurujay ya Pak ya. Itu
tadi Evi sudah ketemu sama salah satu pengelolanya juga, Pak Budi. Ya. Ini katanya dulu bareng-bareng sama Pak Kades untuk ini ya Pak, babat alas Pak istilahnya kayak gitu ya. Awalnya kan kita lihat-lihat terus kita berlima, Pak Budi, saya, namanya Pak Kuat, Pak Kadiman, Pak Babinsa sini nih, diajak muter lihat-lihat apa akar-akarnya, kita sepakat kalau kita buat untuk wisata alam yang berbasik alam. Oke, baik Pak, ini kan untuk Alaska ini kan sebenarnya kan ada pundennya juga. Apakah di Desa Tempurrejo ini masih digunakan aktivitas untuk kegiatan kebudayaan seperti itu Pak? Betul. Jadi memang ada masyarakat misalnya akan punya gawe selamatan di situ. Terus saya sendiri kalau tiap bulan Suro itu selamatan di situ ya, kita kan katakanlah nguri-uri budaya Jawa. Baik, iya baik. Berarti kearifan masyarakat yang ada di sini kok masih cukup kental sekali ya Pak ya. Salah satunya di Alaska. Dulu saat ini ya dibangun banyak sekali kendala pasti Pak ya. Ya. Sebagai seorang kades yang ada di sini waktu itu gimana untuk menggerakkan masyarakat agar ikut bersama-sama membangun Alaska ini Pak? Jadi awalnya memang ada yang pro kontra. Salah satunya adalah juga warga setempat yang menamakan kelompok tani. Nanti kalau dibangun, pohonnya ditebangi kan apa? Airnya kan kecil, sumbernya kan kering kan gitu. Tapi kan akhirnya kita kumpulkan, diberikan penjelasan, akhirnya kan sudah clear, pokoknya semua sudah clear dan alhamdulillah termasuk apa itu kedai itu kan semua warga sini yang jualan di sini. Iya, baik, warung-warung yang ada di sini itu dari warga sini untuk pengelolaan sendiri. Ini kan ngobrolin potensinya di sini kan potensi alam juga kulinernya udah banyak. Tadi Evi udah nyobain soto kendil Pak. Ada juga beberapa kuliner yang ada di sini. Ini apakah ada nanti dikembangkan beberapa spot wisata lainnya atau spot foto mungkin atau wahana lain seperti outbound dan lain sebagainya Pak untuk kedepannya gitu? Rencana memang sama. Jadi memang katakanlah ini eksis kan baru 1,5 bulan ini. Sudah rame dan tiap hari ya begitu apa pengunjung datang keluar kan tiap hari. Dan mungkin kita ke depan kan sambil jalan sambil berbenah, mungkin butuh apa, mungkin diberi apa kan sambil jalan. Dan yang sangat membahagiakan adalah Rp1 pun kita tidak mengambil dana dari desa untuk ini. Oke, baik. Sangat membahagiakan saya dan rekan-rekan itu. Jadi enggak, katakanlah enggak ngurusi desa. Iya, Memang terus kekompakan. Terutama memang apa sih saya lihat kan ibu-ibu PKH itu digerakkan nyapu-nyapu. Akhirnya kan sambil jalannya itu. Jadi eksis 1,5 bulan ini. Mulai. Jadi masih tergolong masih baru juga ya Pak ya. Oke, baik. Untuk kedepannya apa yang Pak Kades harapkan untuk perhatian dari pemerintah Kabupaten Kediri Pak? Kalau saya kira kan memang kita sudah sering tiap malam atau tiap malam ngomong sama rekan-rekan. Yang penting khususnya hanya kita wisata alam. Katakanlah nggak tahu nanti apa yang jelas wahana dan lain-lain kan memang belum ada ini. Jadi untuk ke depan misalkan Pemkab nanti gimana, kami sendiri hanya katakanlah nunggu waktu. Oke, baik ya. Salah satunya adalah untuk membantu menyiarkan ini juga sangat dibutuhkan ya Pak ya. Apalagi kalau misalnya banyak sekali masyarakat di sini di foto melalui sosial media seperti Instagram dan juga Facebook itu semakin banyak sekali. Evi juga ketemunya di sini tuh dari Instagram Pak gitu kebetulan. Ini memang sekarang tuh teknologi semakin canggih gitu ya Pak ya. Oke, Pak Kades untuk memperdayakan masyarakat terutama kaula muda ya Pak. Ini untuk kontribusinya ke Alaska itu apa saja sih Pak yang sudah dikontribusikan? Kalau sementara ini kan
kita kan memang ya memang istilahnya bundo dengkul ya. Nah, sementara yang kita katakanlah kita kasih istilahnya mengolah dari parkir, dari kebersihan, kalau terus untuk warung-warung yang berada di sini itu kalau juga diserai kebersihan, dan kalau mungkin Sabtu Minggu untuk warung yang berada di sini harus membantu pengelolaan parkir, soalnya ini parkir sudah ada 7 orang, namun kalau Sabtu Minggu terutama itu Ramai sekali ya. hebat sekali. Iya. Harapan kedepannya buat masyarakat dan juga khususnya Alaska yang ingin disampaikan kepada teman-teman gitu. Kalau untuk berkunjung di sini mungkin tetap membuang sampah pada tempatnya atau apa, mungkin silahkan disampaikan Pak. Sudah disampaikan pada terutama warung, pengunjung. Kalau warung sudah otomatis setiap warung kan punya bak sampah walaupun sederhana, dan ada khusus 2 orang, memang satu anaknya memang tuli nggak bisa bicara, tapi kan kita kan membantu dia, bukan kok mempekerjakan, tapi kan yang jelas membantu dia karena memang keadaan anak seperti itu. Jadi untuk bersihan membantu yang warung-warung ada 2 orang tuh, parkir pokok 7 orang, tapi kalau Sabtu Minggu ya itu tadi warung-warung yang di sini semua membantu di depan di parkiran. Jadi untuk pengunjung yang menonton, yang menyaksikan teman-teman ya tentunya. Teman-teman dari semuanya yang menonton Pak ya. Semoga dengan disiarkannya di sini informasi lebih cepat meluas ke wilayah Kediri pada khususnya, dan mungkin Jawa Timur. Iya, luar daerah juga bisa menonton. Oke, Pak Kadir, terima kasih banyak sudah menemani Evi, dan Evi masih pengen jalan-jalan berkunjung di sini. Seperti apa nikmatnya berwisata di Alaska. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa bertemu lagi, mungkin bulan depan atau apa ya, kalau misalnya ini sudah bagus semuanya dikabarin loh Pak Evi ya. Oke, baik teman-teman, Evi masih mau melanjutkan perjalanan di Alaska. Kita bakalan eksplor di sebelah sana lagi. Terima kasih Pak Kadir. Hutan juga merupakan objek fotografi dan objek lukisan yang bagus. Hal semacam ini dapat dinikmati oleh para pekerja seni untuk mengembangkan kemampuannya. Menarik kan? Wow, ternyata dari pohon yang ribuan tahun ini, Evi habis bersembunyi di sini. Mainan petak umpet, tapi sendirian. Ya teman-teman, saya sudah perjumpaan Evi berkunjung ke Alaska. Jangan lupa kesini ya. Dan Evi ada satu tarikan buat teman-teman Ayo Dolan dimanapun berada. Nah sebelahku tuku roti, ojo lali kalau masraka. Ayo dan yang Kediri, neng dolane neng Alaska. Oke, sampai jumpa di Ayo Dolan episode selanjutnya.